Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Nada suara Yun Ce lembut, tapi kata-katanya menyebabkan setiap ahli Yun mengerutkan kening dalam-dalam. Heh, Yun Xiang terkekeh. Pada saat itu, dia berpikir bahwa mereka bodoh karena mencoba menjelaskan diri mereka sendiri dan bahkan menawarkan konsesi kepada Yun Ce. Penghinaan dan rasa jijik menggantikan kemarahan di wajahnya. Dia berkata, "Kamu pikir kamu bisa membunuh kami? Raja Ilahi, kamu mungkin telah menyelamatkan Sanger, tapi itu tidak memberimu hak untuk berperilaku begitu kejam." Ketua klan kedua, Yun Fu mengerutkan alisnya dan berkata, "Kamu seharusnya bersyukur bahwa ketua klan adalah orang yang berwawasan luas yang tidak melupakan hutangnya, atau kamu pasti sudah dihukum atas semua yang kamu katakan sebelumnya. Ini peringatan terakhirmu, keluar dari tempat ini sekarang." Bang! Riak energi yang sangat besar menyebar di dalam kuil seperti riak air. Sepertinya mereka tidak akan menahan diri lagi jika Yun Ce dan Qianye Yinger menunjukkan keraguan sedikit pun. "Qianying," kata Yun Ce lembut, "bunuh." Boom! Ledakan yang keras dan mengerikan tiba-tiba datang dari luar, diikuti dengan getaran ruang yang terasa seperti langit sendiri yang runtuh, dan banyak jeritan yang membingungkan. Ke-22 Divine Sovereign segera bangkit berdiri. Yun Xiang menyatakan dengan kasar, "Seseorang menerobos formasi petir." "Tidak, mereka sudah ada di dalam," kata Yun Ting, "dan aura ini adalah..." "Seseorang mengganggu formasi petir," kata tetua pertama dengan suara kuno, "itu adalah klan naga langit yang sunyi." Apa? Yun Xiang dan semua tetua tercengang mendengar ini. "Tidak. Ini bukan hanya klan naga langit yang sunyi." Yun Ting berbalik dan mengepalkan tinjunya perlahan. Istana 9 cahaya surgawi juga telah muncul. Pada saat yang sama, sebuah suara yang mengguncang jiwa, suara yang memiliki kekuatan Divine Sovereign, bukan, puncak Divine Sovereign terdengar dari jauh. Kepala klan Yun Ting, Istana Surgawi 9 cahaya telah datang berkunjung. "Silakan keluar." Itu adalah Master Istana 9 Cahaya. Suara ini, tekanan spiritual yang mengerikan. Itu adalah kepala istana dari Istana Surgawi 9 Cahaya, penguasa Surgawi 9 Cahaya. "Apakah dia di sini untuk pelet kuno Yun Suci lagi?" Yun Xiang bertanya dengan gigi terkatup. Melihat besarnya kelompok mereka, "Aku ragu mereka ada di sini hanya untuk pelet kuno Yun Suci," kata Yun Ting sambil menghela nafas dalam dan sedih. "Kita hanya tinggal 7 hari lagi dari tenggat waktu. Kita seharusnya tahu bahwa keserakahan akan terjadi secara alami. Ayo, kita keluar dan temui mereka. Para tetua, tolong temani aku juga." Di masa lalu, dia hampir tidak pernah menggunakan kekuatan ketiga tetua. Tapi dia jelas berubah pikiran hari ini. "Kepala klan, apakah kamu akan..." Semua tetua berseru kaget. Pada kondisi Yun Ting saat ini, melepaskan kekuatan penuhnya akan menghabiskan energi dalam dan kekuatan hidupnya. Yun Ting melambaikan tangannya dan berkata, "Penguasa surgawi 9 cahaya jauh lebih kuat dari yang bisa kamu bayangkan, belum lagi dia tidak datang sendirian. Jika aku tetap memegang tanganku hari ini, kita mungkin tidak akan bertahan sampai hari batas waktu. Ayolah, jangan berlama-lama lagi." Yun Sang telah kembali kepada mereka sebagai secercah harapan. Namun, mereka berhasil memadamkannya dengan tangan mereka sendiri. Kesuraman, penyesalan, dan rasa bersalah yang menyertai kehancurannya begitu berat sehingga dia merasa putus asa. Saat ini, tidak ada seorang pun yang ingin mengganggu Yun Ce, Qianye Yinger, atau bahkan Yun Sang. Mereka meninggalkan kuil leluhur bersama-sama dan terbang ke langit.
Yun Ce tidak bergerak sedikit pun, dan tidak ada orang di sampingnya. Tubuh dan pembuluh darah Yun Sang pulih dengan kecepatan yang mustahil karena energi cahaya yang sangat besar beredar di dalam dirinya. Meskipun warna wajah Yun Sang kembali sedikit demi sedikit, dia masih mengalami koma. Qianye Yinger berdiri di sudut dan mengawasinya diam-diam. Dia yakin bahwa Yun Ce tidak begitu fokus seperti sekarang ketika dia menyembuhkan pembuluh darahnya yang dalam menggunakan keajaiban kehidupan ilahi. Ratusan orang saat ini melayang di atas pemukiman klan Yun pegangan surgawi. Jumlahnya tidak besar, tapi mereka semua sangat kuat, dan ada 30 penguasa ilahi dalam kelompok itu. Jumlah itu lebih besar dari gabungan seluruh Divine Sovereign di klan Yun pegangan surgawi. Selain itu, dua pemimpin yang membekukan ruang dengan aura mereka adalah penguasa ilahi puncak. Manusia bukanlah satu-satunya makhluk hidup dalam kelompok tersebut. Sosok drakonik yang sangat besar, bahkan yang terpendek di antara mereka memiliki panjang setidaknya 3.000 meter, sedangkan yang terpanjang mencapai rentang 30.000. Terlihat di atas formasi petir sambil berderak karena guntur. Entah bagaimana, mereka mampu membuka paksa jalan melalui formasi petir yang bahkan memungkinkan manusia biasa untuk melewatinya. Klan Yun pegangan surgawi bukanlah praktisi petir terbaik di alam seribu desolasi. Itu adalah klan naga langit yang sunyi. Faktanya, tanpa menghitung kerajaan, tidak berlebihan jika menyebut Desolate Heaven Devil Thunder sebagai guntur terkuat di wilayah ilahi utara. Oleh karena itu, mengganggu formasi petir klan Yun pegangan surgawi adalah hal yang mudah bagi mereka. Lama tidak bertemu, ketua klan Yun. Bagaimana kabarmu? Penguasa surgawi 9 cahaya adalah seorang pria berpenampilan berbudaya dengan wajah ramah, rambut panjang, dan janggut panjang. Mengenakan jubah hitam, dia tampak seperti buku cerita abadi. Namun Yun Ting mengabaikan sapaannya. Sebaliknya, dia menatap pria berjubah ungu di sebelah Ning Lights Heavenly Sovereign dengan marah dan berkata, "Kuang Ji. Klan kami telah berteman selama ratusan ribu tahun. Siapapun di alam seribu desolasi berhak menginjak kami, tetapi Anda tidak. Mengapa Anda datang tanpa diundang dan dalam jumlah besar hari ini? Apakah kamu di sini untuk mengunjungi teman yang sekarat, atau apa?" Kuang Ji adalah kepala klan naga langit yang sunyi. Hehe. Kepala naga langit yang sunyi tertawa tanpa sedikit pun penyesalan atau kemarahan sebelum berkata, "Ketua klan Yun, ketua ini hanya ada di sini sebagai teman. Dia akan pergi setelah 9 cahaya penguasa surgawi mendapatkan apa yang dia inginkan." Ketidakpedulian adalah ekspresi paling terang-terangan dari sikap tidak berperasaan. Ekspresi Yun Ting menjadi semakin suram saat dia berkata, "Bagus, sangat bagus." Kemudian, ia melihat ke arah 9 cahaya penguasa surgawi dan berkata dengan dingin, "Aku tidak mengira kau akan sangat merindukan satu pelet kuno Yun Suci. Tapi, aku tidak menyangka kau akan kehilangan satu pun pelet kuno Yun Suci. Apakah istana surgawi 9 cahaya benar-benar miskin dalam hal rasa malu dan sumber daya?" Hahaha. Penguasa surgawi 9 cahaya tertawa keras seperti yang dilakukan rekannya sebelumnya. Batas waktu Heavenly Handle Yun Clan yang menyedihkan sudah dekat, dan mereka tidak memiliki kualifikasi untuk memancing kemarahannya. Itu adalah fakta yang menyedihkan namun tidak diragukan lagi. Tentunya kamu bercanda, ketua klan Yun, kenapa aku sendiri yang datang ke tempat penuh dosa ini hanya demi pelet kuno? Penguasa surgawi ini ingin meminjam satu hal lagi dari Anda selain pelet kuno Yun Suci, kata 9 cahaya penguasa surgawi sambil tersenyum, kuali langit awan. Bajingan, Yun Xiang tidak bisa menahan amarahnya lebih lama lagi.
Tombak Dewa Guntur Naga Langit muncul di tangannya sambil melolong, dan dia mengarahkan senjata berderak itu ke langit dan berteriak, "Klan Yun pegangan surgawi mungkin telah jatuh ke dalam debu, tapi kami tidak akan pernah orang sepertimu bisa menginjak-injak." Oh! Kepala naga langit yang sunyi meliriknya dan berkata, "Bukankah itu tombak naga yang diberikan klanku padamu saat itu? Anda berani mengarahkannya ke saya? Lucu sekali. Apa yang tadinya merupakan hadiah untuk seorang teman kini berubah menjadi hadiah." Kilatan hitam muncul di matanya, dan tombak Dewa Petir Naga Langit tiba-tiba gemetar ketakutan dan kekuatannya menurun drastis. Yun Xiang mengatupkan giginya saat senjata itu bergetar hebat di tangannya. "Keluar," kata Yun Xiang perlahan. Itu sama kejamnya dengan tidak berdaya. "Kepala klan Yun, saya menyarankan Anda untuk memikirkan keputusan Anda. Penguasa surgawi 9 cahaya terkekeh. Apa menurutmu kami akan dengan senang hati pergi dengan tangan kosong setelah datang ke tempat ini secara pribadi? Satu-satunya kekuatan yang berhak menghakimi kita adalah Sekte Seribu Desolasi Ilahi." Ekspresi Yun Ting menjadi semakin gelap. "Apakah kamu tidak takut perbuatanmu akan menyinggung Sekte Seribu Desolasi Ilahi?" Kata yang bagus. Ancaman itu tidak hanya hilang dari punggung penguasa surgawi 9 cahaya dan kepala naga langit yang sunyi seolah-olah itu bukan apa-apa, mereka juga tersenyum penuh teka-teki pada Yun Ting dan berkata, "Apakah pikiranmu sudah mengecewakanmu? Apakah kamu masih tidak mengerti mengapa kita ada di sini hari ini?" Kilatan keterkejutan berubah menjadi kesadaran, dan kulit Yun Ting berubah menjadi putih seperti kematian dalam sekejap. "Tidak mungkin, kamu. Tidak ada gunanya berbicara lebih lama lagi," kata kakek pertama sambil menghela nafas, "mari kita bertarung." Persis seperti itu, pertempuran mengerikan terjadi di atas klan Yun pegangan surgawi. Mereka sudah siap menyambut hari ini sejak lama, tapi mereka tidak mengira istana surgawi 9 cahaya dan klan naga surgawi yang sunyi akan menjadi penyiksa mereka, bukan Sekte Ilahi Seribu Desolasi. Saat bentrokan dimulai, jelas bahwa klan Yun pegangan surgawi berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Puluhan ribu tahun yang lalu, klan Yun pegangan surgawi adalah klan raja kerajaan dan tiran yang tak terbantahkan di wilayah tersebut. Namun setelah dicap sebagai penjahat dan dipenjara di wilayah yang dianggap penuh dosa ini dalam waktu yang lama, mereka sudah lama mengalami kemunduran total. Saat ini, mereka tidak bisa melawan satupun penindas mereka, apalagi keduanya bersama-sama. "Kepala klan Yun, sudah bertahun-tahun sejak aku memiliki kesempatan untuk menguji kekuatan ilahimu," kata penguasa surgawi 9 cahaya sambil tertawa kecil sebelum mewujudkan pedang di antara jari-jarinya. Ketika Yun Ting adalah seorang guru ilahi yang terhormat, penguasa surgawi 9 cahaya hanyalah seorang junior yang tidak bisa berbuat apa-apa selain berlutut di hadapan atasannya. Tapi sekarang, dia cukup berani untuk berdiri di atas Yun Ting. Yun Ting tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya mewujudkan tombak petir di tangannya dan menutupi langit dengan petir ungu. Puluhan ribu petir menyambar secara bersamaan saat Yun Ting dan penguasa surgawi 9 cahaya saling bentrok. Langit tertutup awan hitam, dan dunia dalam jarak ratusan kilometer dari medan perang bereaksi keras terhadap pertempuran tersebut. "Hal yang tidak berterima kasih, mati!" Yun Xiang berteriak dan langsung menyerang kepala naga langit yang sunyi. "Hehe, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri," kata kepala naga sambil meremehkan Yun Xiang. Alih-alih menghindar, dia malah mengangkat telapak tangannya dan membuat gerakan mendorong. Cakar naga sepanjang 1000 meter yang merangkak dengan petir hitam jahat muncul entah dari mana dan jatuh tepat di atas Yun Xiang.
Cakar naga meninggalkan riak hitam di belakang ruang yang dilaluinya. Petir hitam yang merayapi permukaannya bahkan mendidih seperti gelombang pasang. Yun Xiang berhenti sejenak, tapi dia tidak menunjukkan niat untuk mundur sama sekali. Dia meraung, melepaskan pegangannya yang dalam dan menyerang ke arah serangan itu dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Terdengar suara tumbukan yang tumpul, dan medan kekuatan Yun Xiang muncul seperti gelembung yang hancur. Dia jatuh dari langit seperti meteor sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Yun Xiang adalah Divine Sovereign tingkat 8 dengan pegangan surgawi berwarna biru. Kekuatannya secara keseluruhan hanya berada di urutan kedua setelah ketua klan. Namun, kepala naga langit yang sunyi telah mengalahkannya dalam satu serangan. Semua orang di klan Yun pegangan surgawi terkejut dengan kekalahannya, tapi Yun Xiang muncul kembali dalam ledakan guntur sebelum mereka bisa menyatakan keterkejutan mereka. Merasa marah sekaligus ingin membunuh, dia menyerang kepala naga langit yang sunyi sekali lagi. Namun, cakar naga yang belum kehilangan seluruh kekuatannya menghantamnya lagi sebelum dia berhasil terbang 30 meter di atas tanah. Tombak Dewa Petir Naga Langit terbang dari tangannya, dan guntur hitam yang mengerikan menghancurkan pakaiannya dan membuatnya berdarah dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dia terlempar ke belakang seperti kantong darah yang tumpah sebelum dia jatuh dengan keras ke tanah 5 km jauhnya, dalam keadaan mengejang. Fakta bahwa dia tidak bisa bangkit kembali membuktikan betapa parahnya luka-lukanya. Xianger, Tuan Yun Xiang. Adegan itu menghancurkan lebih dari separuh kepercayaan klan Yun pada prajurit mereka. Ketika Yunting berteriak, dia kehilangan konsentrasinya selama sepersekian detik dan langsung dipukul di dadanya oleh formasi pedang 9 cahaya. Dia juga meninggalkan jejak darah sebelum jatuh ke tanah. Kepala klan, raungan itu menjadi semakin putus asa dan menyedihkan. Penguasa surgawi 9 cahaya tidak memanfaatkan keunggulannya. Sebaliknya, dia melihat ke kuil dan berkata kepada kepala naga langit yang sunyi, di sana adalah kuil leluhur klan Yun pegangan surgawi. Pelet kuno Yun suci dan kuali langit awan juga harus ada di sana. Kamu berani. Suara penguasa surgawi menyebabkan pupil Yunting mengecil dengan hebat. Itu karena tebakannya tepat. Dia terbang ke langit, tapi wajahnya menjadi pucat saat dia memanggil energinya yang dalam. Dia kemudian memuntahkan selusin suap darah secara berurutan. Hehe, sepertinya kau benar, penguasa surgawi, kata kepala naga langit sunyi sambil tertawa sebelum mengangkat lengannya, dan cakar naga raksasa itu jatuh langsung ke kuil leluhur. Berhenti, Yunting meraung marah sambil meludahkan darah, tapi dia tidak berdaya untuk menghentikan apa yang terjadi di depannya. Terjadi ledakan yang dahsyat, dan batu-batu kuno yang membentuk kuil leluhur tersebar seketika di bawah serangan itu. Namun, senyum Desolate Heaven Dragon Chief tiba-tiba membeku pada saat ini. 3 orang terungkap setelah kuil kuno dihancurkan. Ada seorang pria muda dengan punggung menghadap ke arah kerumunan, seorang gadis tak sadarkan diri di pangkuannya, dan seorang wanita bertopeng bersandar dengan malas namun anggun. Cakar naga yang dengan mudah menghancurkan Yun Xiang membeku di langit. Bagi yang lain, sepertinya dia sengaja menghentikan serangannya, tapi hanya kepala naga langit sunyi yang tahu bahwa penghalang tak kasat mata menghalangi jalur cakarnya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak mampu memindahkannya 1 inci pun lebih dekat ke targetnya. Bahkan tekanan dan kekuatan penghancur di dalam cakar naga terhalang sepenuhnya karena suatu alasan. Mata penguasa surgawi 9 cahaya menjadi lebih fokus. Yah, menurutku wajar jika kuil leluhur memiliki penghalang pertahanan yang baik. Tidak, itu bukan penghalang.
Keyakinan dan arogansi dalam suara Desolate Heaven Dragon Chief jelas telah digantikan oleh keterkejutan yang mendalam. Penguasa surgawi 9 cahaya tiba-tiba melihat ke samping. Di darat, setiap anggota klan Yun, terutama Yun Ting dan para tetua juga menatap kuil leluhur dengan kaget. Tatapan semua orang tertuju pada Yun Ce. Membawa Yun Sang dengan lembut dengan lengan kirinya, dia perlahan mengangkat tangan kanannya sebelum tiba-tiba meraih cakar naga di belakangnya. Pusaran kekuatan yang berkembang pesat muncul di hadapan cakar naga raksasa. Saat mereka melakukan kontak, cakar naga itu segera mulai berputar menjadi bentuk yang mengerikan. Pupil Desolate Heaven Dragon Chief berkontraksi, tapi dia bereaksi dengan cepat dan menciptakan petir jahat di sekitar cakar naga, menggeram, namun, itu hanya berlangsung sesaat sebelum Yun Ce mengepalkan tangannya. Cakar-cakar itu diresapi dengan kekuatan drakonik dari penguasa ilahi, tetapi cakar-cakar itu patah pada saat yang sama sebelum robek tepat pada bagian persendiannya. Gambar cakar naga menghilang di tempat saat kepala naga Desolate Heaven mengerang keras. Dia bergoyang dengan goyah saat darah mengalir dari lengan kanannya. Gambar itu mungkin saja merupakan perwujudan dari kekuatannya, tapi pada akhirnya terkait dengan kekuatan hidupnya. Dia mencengkeram lengan kanannya dan menatap Yun Ce dengan kaget. Penguasa surgawi 9 cahaya juga tidak lagi tersenyum. Erangan serak keluar dari tenggorokan Yun Ting saat dia menatap kuil leluhur seolah-olah seseorang telah merapalkan mantra membatu padanya. Tombak petir yang dia pegang terlepas dari genggamannya dan menghantam tanah dengan bunyi dentang. Yun Xiang baru saja bangkit kembali sebelum dia tercengang dengan apa yang dilihatnya. "Siapa kamu?" tanya kepala naga langit yang sunyi. Bahkan sampai sekarang, lengan kanannya masih terasa sakit. Yang paling mengejutkannya adalah kenyataan bahwa kekuatan yang telah mematahkan cakar naganya jelas-jelas berasal dari Raja Ilahi. Dia bukan anggota klan Yun Pegangan Surgawi, kata penguasa surgawi 9 cahaya. Setiap anggota klan Heavenly Handle Yun memiliki aura petir yang unik, namun sama sekali tidak ada di tubuh Yun Ce. Selain itu, dia akan terkenal di seluruh dunia 1000 desolasi jika dia benar-benar mengabdi pada klan Yun Pegangan Surgawi. "Pergi," kata Yun Ce dengan punggung masih menghadap ke arah kerumunan. Luka dalam Yun Sang sangat parah, dan pembuluh darahnya yang dalam berantakan total. Bahkan dengan keajaiban kehidupan ilahi, dibutuhkan banyak waktu untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Dia tidak ingin diganggu selama ini. Tidak ada seorang pun di seluruh alam 1000 desolasi yang berani mengucapkan kata itu kepada mereka. Kedua mata mereka menjadi dingin pada saat yang sama ketika 9 cahaya surga berdaulat berkata, "Rekan kultivator, kamu bukan anggota klan Yun Pegangan Surgawi. Kamu benar-benar berhak untuk tidak terlibat dalam hal ini. Jadi tolong, jangan membuat keputusan bodoh dan membuang nyawamu." Jelas bahwa penampilan kekuatan Yun Ce telah cukup mengguncang mereka. Bahkan seseorang sekuat penguasa surgawi 9 cahaya tidak ingin melawannya jika memungkinkan. "Menjauhlah dari sini dan tinggalkan tempat ini sekarang," dan kepala suku ini dapat berpura-pura bahwa pelanggaran itu tidak pernah terjadi, kata kepala naga langit yang sunyi. "Kamu tidak akan mendapat kesempatan kedua setelah ini." Yun Ce mendorong Yun Sang dengan lembut dan mengirimnya terbang menuju Qianye Yinger. Tapi Qianye Yinger mengerutkan kening dan menunjuk ke arah Yun Sang, menyebabkan gadis itu mendarat dengan sangat tidak lembut di samping kakinya. Dia tidak pernah suka disentuh tanpa memandang jenis kelaminnya. "Lindungi dia, dan aku akan mengembalikanmu ke guru ilahi dalam waktu 3 hari, kata Yun Ce. Qianye Yinger tersenyum dingin padanya sebelum menjawab,
waktumu bersama gadis itu lebih sedikit dibandingkan saat aku tidur denganmu, dan ini perlakuan yang dia dapatkan. Sungguh mengecewakan. Yun Ce berbalik dan perlahan melayang ke langit. Dia menatap dingin pada penguasa langit 9 cahaya dan kepala naga langit yang sunyi. Udara, bukan, ruang itu sendiri tiba-tiba membeku tanpa peringatan. Perubahan atmosfer yang tiba-tiba bahkan menyebabkan kedua belah pihak yang sedang bertempur berhenti bertarung, perhatian mereka kini tertuju ke langit. Klan Yun khususnya saling bertukar pandang satu sama lain. Ada di antara mereka yang tampak terkejut, bahkan lebih banyak lagi yang terlihat bingung dan tidak percaya. Jadi, kamu pasti ingin bertarung melawan kami dan kepala naga langit yang sunyi, benar kan? Penguasa surgawi 9 cahaya meminta konfirmasi lagi. Pria muda di depannya masih sangat muda, dan auranya yang dalam pastinya adalah Raja Ilahi tingkat 10. Ini adalah kesempatan terakhirmu, kata Yun Ce dengan muram, pergi, atau mati. Sejak Yun Ce kembali ke klan Yun pegangan surgawi dan melihat apa yang terjadi pada Yun Sang, dia menahan suasana hati jahat yang membakar dinding hatinya. Itu karena tidak ada kehidupan selain Yun Sang yang berharga baginya, dan tidak ada kehidupan atau kematian siapapun yang lebih penting daripada keselamatan Yun Sang. Oleh karena itu, jika Istana Surgawi 9 Cahaya dan klan Naga Langit yang sunyi memilih untuk mundur sekarang, dia benar-benar tidak akan melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Dia hanya akan kembali ke Yun Sang dan terus menyembuhkannya. Hehe. Kepala naga langit yang sunyi menggoyangkan pergelangan tangannya dan mencibir seolah dia baru saja mendengar lelucon lucu. Dia berkata, saya akui bahwa kemampuan Anda untuk menghancurkan citra saya sangat mengesankan, tetapi pada akhirnya, Anda hanyalah orang bodoh yang ingin bunuh diri yang melebih-lebihkan kemampuannya. Pedang tersembunyi, perintah penguasa surgawi 9 cahaya, ujilah dia. Seorang pria yang membawa aura pedang gelap menanggapi panggilan tuannya dengan terbang ke langit dan memanggil proyeksi pedang sepanjang 100 meter. Dia menikamkan senjatanya langsung ke Yun Ce. Ada 9 istana di Istana Surgawi 9 Cahaya, dan yang mulia pedang tersembunyi adalah penguasa istana dari Istana Pedang Tersembunyi. Yun Ce sudah mengetahui namanya sejak lama. Dia adalah Master Bei Hancu dan Master asli pedang surga tersembunyi. Yun Ce baru berada di alam Raja Ilahi tingkat kelima saat itu. Hampir tidak mungkin dia bisa mengalahkan yang mulia pedang tersembunyi. Tapi tingkat pertumbuhan Yun Ce sangat mengerikan. Kemajuan setengah tahun hampir tidak ada artinya bagi praktisi mendalam lainnya pada tingkat ini. Tetapi bagi Yun Ce, itu adalah waktu yang cukup untuk memasuki tingkat kekuatan yang benar-benar baru. Yun Ce tidak bergerak sedikit pun atau memalingkan muka meskipun menghadapi proyeksi pedang hitam yang mulia pedang tersembunyi, bahkan ketika serangan itu hampir mencapai dirinya. Baik orang-orang dari Istana Surgawi 9 Cahaya maupun klan Naga Langit yang sunyi tercengang karena kurangnya responsnya, apakah dia idiot? Mereka berpikir sendiri, yang mulia pedang tersembunyi adalah penguasa ilahi tingkat 8, dan proyeksi pedangnya sangat kuat. Itu memotong ruang semudah memotong air, dan hanya butuh sekejap untuk menyerang Yun Ce. Namun, suara daging ditembus dan ledakan aura tidak masuk ke telinga mereka, sebaliknya, mereka mendengar suara sesuatu yang pecah. Gelombang pedang gelap itu benar-benar hancur, tidak, hancur dengan sendirinya saat ia melakukan kontak dengan tubuh Yun Ce. Itu karena proyeksi pedang itu jelas-jelas hancur menjadi debu hitam, bukan hancur berkeping-keping. Bang 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 bang.
Proyeksi pedang setinggi 100 meter telah hancur dengan cara yang konyol seperti aliran hitam yang menghantam batu raksasa yang telah ada selama ribuan tahun. Yang Mulia pedang tersembunyi terhenti saat pupil matanya melebar hingga hampir memenuhi seluruh matanya. Itu adalah waktu yang terlalu singkat untuk gelombang pedangnya untuk hancur sepenuhnya, tapi sekarang panjangnya kurang dari 30 meter. Kamu, ucap Yang Mulia pedang tersembunyi. Itu adalah pemandangan paling mengejutkan dan sulit dipercaya yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Yunce akhirnya menurunkan pandangannya untuk melihat Yang Mulia pedang tersembunyi sebelum mengangkat tangan kanannya. Dia kemudian menjentikkan jarinya ke gelombang pedang gelap yang menekan dadanya. Gelombang pedang gelap langsung ditembakkan kembali ke arah Yang Mulia pedang tersembunyi. Itu memotong lengannya, menembus dadanya dan menembus seperti tubuhnya terbuat dari kertas. Proyeksi pedang gelap sama lemahnya dengan sepotong kayu busuk di hadapan Yunce. Namun, Yunce telah mengubahnya menjadi sesuatu yang mematikan seperti pedang iblis dari neraka hanya dengan jentikan jari. Tubuh Yang Mulia pedang tersembunyi menjadi kaku saat dia melihat ke bawah ke lubang di mana dadanya dulu berada. Matanya kehilangan warnanya dengan cepat. Dia tidak pernah menyangka bahwa proyeksi pedang yang dia ciptakan dengan kekuatannya sendiri dapat menembus tubuhnya semudah ini. Ini pasti hanya lelucon. Sesuatu yang menakutkan ini tidak bisa dibiarkan ada. Meskipun proyeksi pedang telah diciptakan dari maksud pedang Yang Mulia pedang tersembunyi, itu pada akhirnya diwujudkan menjadi kenyataan menggunakan energi kegelapan yang mendalam. Yunce tidak takut akan energi kegelapan karena dia memiliki benih kegelapan Heretic God. Saat bencana kegelapan abadi terus berkembang, kekebalan ini perlahan tapi pasti berkembang menuju penindasan total. Jika dia berhasil mengembangkan bencana kegelapan abadi sepenuhnya, maka penindasan total bukanlah akhir dari pertumbuhannya. Dia bisa mencapai kontrol penuh atas energi kegelapan apapun dan bahkan menakuti hukum surgawi. Tentu saja, dia masih memiliki jalan yang harus ditempuh, tetapi keunggulan uniknya dibandingkan para praktisi mendalam di wilayah ilahi utara menjadi sangat jelas, meskipun sudah kurang dari setahun sejak dia mulai mengolah bencana kegelapan abadi. Para ahli sebelum dia adalah yang terbaik bahkan di antara dunia bintang atas, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa membuatnya merasa terancam atau tertekan lagi. Hai, pedang tersembunyi. Penguasa surgawi 9 cahaya berkata dengan sangat terkejut. Tapi Yang Mulia pedang tersembunyi tidak menanggapi teriakannya. Pria itu masih menatap kosong ke lukanya. Semua Divine Sovereign bisa pulih dari luka penetrasi dengan mudah, tapi Yang Mulia pedang tersembunyi tidak bisa merasakan tubuhnya sama sekali. Hal terakhir yang dia rasakan adalah organ dalamnya hancur menjadi debu dalam kegelapan. Bang! Proyeksi pedang gelap menghilang, dan pancuran darah keluar dari bagian depan dan belakang tubuh Yang Mulia pedang tersembunyi. Kemudian, dia mulai terjatuh di tengah hujan darah. Pedang tersembunyi. Tuan, para praktisi dari Istana Surgawi 9 Cahaya meraung kaget dan ketakutan saat mereka menerkam menuju penguasa ilahi yang jatuh. Gelombang emosi lain bergemuruh di nadi mereka saat mereka melakukan kontak dengan tubuh Yang Mulia pedang tersembunyi. Itu karena tubuhnya benar-benar tak bernyawa dan kedinginan. Kematian Divine Sovereign manapun dianggap berita besar bahkan di kalangan bintang atas, apalagi Divine Sovereign level 8. Mengalahkan penguasa ilahi adalah satu hal, dan membunuh seseorang adalah satu hal karena betapa hidup dan kuatnya mereka. Namun, Yang Mulia pedang tersembunyi yang tidak terluka baru saja mati hanya dalam beberapa saat.
Jika seseorang menyimpan daftar kematian tercepat atau cara mati paling aneh yang pernah terjadi pada penguasa ilahi di alam seribu desolasi, maka Yang Mulia Pedang Tersembunyi mungkin baru saja memecahkan kedua rekor tersebut. Dia sudah mati, seorang kepala istana mendongak dan berkata dengan gemetar. Apa? Penguasa surgawi 9 cahaya dan kepala naga langit sunyi berseru pada saat yang bersamaan. Di sisi klan Yun pegangan surgawi, semua orang mulai dari kepala klan Yun Ting hingga murid paling rendahan merasa seperti ada yang mengayunkan palu ke wajah mereka. Mereka sangat terkejut hingga bisa pingsan di tempat. Benar, musuh mereka telah mati. Namun bukannya kegembiraan yang mereka rasakan hanyalah keterkejutan. Apakah dia benar-benar Yun Ce? Dia sebenarnya, ini kuat. Tapi Yang Mulia Pedang Tersembunyi, adalah penguasa ilahi tingkat 8 seperti Tuan Yun Xiang. Yun Xiang jatuh berlutut meskipun dia baru saja bangkit kembali. Dia tidak bisa berhenti gemetar saat dia menatap Yun Ce yang melayang di langit seperti malaikat maut berwajah kaku. Kamu, tidak ada jejak arogansi atau senyuman yang tersisa di wajah penguasa surgawi 9 cahaya. Bahkan orang terlemah yang hadir pun bisa mendengar ketakutan dalam suaranya. Sebagai puncak penguasa ilahi, baik penguasa surgawi 9 cahaya maupun kepala naga langit yang sunyi memiliki kemampuan untuk mengalahkan Master Istana Pedang Tersembunyi hanya dalam waktu singkat, namun mereka tidak akan pernah bisa memanipulasi proyeksi pedangnya seolah-olah itu milik mereka, atau membunuh mereka. Dia semudah ini. Kamu setengah langkah Master Ilahi. Kepala naga langit yang sunyi berseru sambil matanya melebar. Kata-kata sederhana itu menyentak jiwa setiap orang seperti sambaran petir ilahi. Tingkat 10 adalah puncak dari alam penguasa ilahi, namun jelas bukan alam kultivasi yang paling dekat dengan alam master ilahi. Itu karena terdapat sebuah ketidakpastian khusus antara dua alam yang dikenal sebagai alam master ilahi setengah langkah. Itu adalah gelar yang diperuntukkan bagi praktisi mendalam yang sedang mencari langkah terakhir untuk menjadi guru ilahi. Itu adalah sebuah dunia yang bahkan tidak berani diimpikan oleh penguasa surgawi 9 cahaya maupun kepala naga langit yang sunyi. Meskipun Divine Master setengah langkah secara teknis masih merupakan Divine Sovereign, apapun yang memiliki kata Divine Master di dalamnya secara alami menimbulkan rasa hormat dan tekanan pada siapapun yang berada di bawah level tersebut. Jadi bagaimana jika dia adalah Master Ilahi setengah langkah? Ekspresi penguasa surgawi 9 cahaya menjadi gelap ketika dia bertemu dengan tatapan menakutkan dari Yun Ce. Jika kita bekerja sama, kita tidak perlu takut padanya. Itu benar. Kata-katanya mengingatkan kepala naga langit yang sunyi bahwa mereka bukanlah satu-satunya faksi yang muncul hari ini. Bahkan jika Yun Ce benar-benar seorang Divine Master setengah langkah, dia tidak mampu mengancam dalang yang mendukung tindakan mereka hari ini. Menyerang. Kepala naga langit yang sunyi meraung dan meledak dalam kegelapan. Sosoknya yang sudah mengesankan langsung berubah menjadi naga raksasa setinggi lebih dari 10.000 meter. Di belakangnya, naga langit desolate lainnya juga menampakkan wujud asli mereka. Stamina mereka akan terkuras lebih cepat, tapi mereka bisa melepaskan kekuatan penuh mereka seperti ini. Tidak ada seorang pun yang ragu-ragu pada saat bahkan pemimpin mereka telah mengungkapkan wujud aslinya. Naga dan petir jahat menutupi langit sepenuhnya dan menyelimuti bumi dalam kegelapan untuk sementara waktu. Tampilan kekuatan yang besar hampir menyebabkan anggota klan Yun berlutut di tanah karena ketakutan. Kepala naga langit yang sunyi memandang rendah Yun Ce dengan mata hitam yang tampak seperti jurang maut. Dia berkata, seekor naga tidak boleh terpancing amarahnya,
Tapi pemimpin ini bisa memberimu satu kesempatan terakhir untuk bertobat. Yun Ce perlahan mendongak. Cahaya jiwa muncul dari tubuhnya, dan seekor naga biru membuka matanya yang hitam pekat. Raungan Dewa Naga Hitam menyebarkan penilaiannya ke seluruh langit biru. Turun dari sana.